Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kupas tuntas soal-soal aljabar, dimana soal aljabar ini biasa kita temukan di SMP kelas 7 maupun di kelas 8. Nah, nanti kalau di kelas 9 kita kembali lagi mengulang pelajaran yang ada di kelas 7 dan kelas 8. Maka dari itu pentingnya kita memahami pelajaran di kelas 7 dan kelas 8 termasuk bab aljabar ini. So, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita kupas tuntas di video kali ini. So, buat kalian yang mau belajar, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini ada beberapa soal yang nantinya akan kita kupas tuntas dengan perkalian aljabar yang mudah dan praktis. So, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Nah, semua perkalian aljabar itu semuanya menggunakan metode perkalian skema. Nah, apa sih perkalian skema itu? Perkalian skema itu seperti ini ya. Misal ini ada soal nomor 1, 2 dikali dalam kurung 3x plus 3y min atau dikurangi dengan 4z. Nah, yang namanya perkalian skema itu perkalian dengan perkalian secara berurutan. Misal 2 sama 3x, lagi 2 sama 3y, dan yang terakhir 2 sama min 4z. Nah, di sini ada 3 huruf yaitu atau 3 variabel yaitu x, y, dan z. Nah, kita kalikan satu persatu. 2 dikali 3 berapa? Ada 6. Taruh sini ya. Nah, ini ada huruf apa atau variabel apa? X. Jadi x atau variabel x langsung tempelkan di angka 6. Nah, begitu juga selanjutnya. Berhubung di sini ada tanda plus atau tambah, tandanya mengikuti angka yang ada di belakang atau di belakang variabel x. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Nah, berhubung ini variabel atau hurufnya itu y, berarti di sini mengikuti huruf y. Nah, untuk yang di sini tanda apa, Kak? Nah, tandanya mengikuti tanda yang ada di soal. Berhubung di sini tandanya minus atau min, langsung saja di sini tulis min. Nah, min berapa? 2 dikali 4 8. Untuk hurufnya atau variabelnya apa, Kak? Nah, kita lihat aja, ini huruf yang terakhir itu huruf Z. Berarti huruf atau variabel yang nempel di angka 8 ini adalah variabel Z. Udah selesai. Nah, mudah bukan? Nah, berhubung ini nggak ada variabel atau huruf yang sama, berarti biarkan seperti ini ya. Selanjutnya langsung kita menuju ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sama menggunakan metode perkalian skema, di mana perkalian secara berkala atau berurutan. Jadi di sini langsung 2x dikali dengan 4x dan lanjutnya 2x dikali 3. Nah, di sini angkanya fokus pada angka dulu. 2 sama 4. 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, ini x-nya di sini atau variabelnya ada berapa? Nah, di sini ada x2, berarti x-nya dipangkatkan dengan 2. Berhubung di sini tanda plus atau tanda tambah, berarti di sini mengikuti tanda yang ada di soal. Nah, setelah ini kita kembali fokus lagi kepada angka yang tertera pada soal, yaitu 2 dan 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, untuk hurufnya atau variabelnya, di sini hurufnya, di sini nggak ada huruf atau nggak ada variabel, tapi di depan ada variabel x, berarti x-nya hanya 1. Nah, ini gimana, Kak? Ini variabelnya kan sama-sama x. Nah, bisa ditambah nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini itu x sama dengan x pangkat 1. Nah, berhubung di sini x pangkat 1 dan yang melekat pada angka 8 itu pangkat 2, berarti kita memiliki variabel yang tidak sama. Jika variabelnya tidak sama, berarti biarkan seperti ini. Nah, berarti ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 3. Kita langsung ke pembahasannya saja ya.
3AB kali A, 3AB kali 2B. Nah, di sini angkanya ada berapa? Angkanya hanya 3 saja. Berarti langsung saja tulis 3. Nah, di sini ada huruf apa saja? Berhubung A-nya ada 2, berarti A-nya pangkat 2 dan B-nya hanya ada 1. Cukup jangan ditulis 1. B sama B pangkat 1 itu sama saja. Tandanya mengikuti tanda plus. Nah, untuk yang kedua, ini ada angka 3 sama 2, berarti 3 kali 2 ada 6. Untuk hurufnya gimana Kak atau variabelnya? Nah, berhubung di sini 3AB sama B, A-nya ada 1, tulis saja A. Nah, B-nya yang ada 2, berarti B-nya yang dipangkatkan 2. Nah, ini kan sama-sama ada huruf AB, di depan ada huruf AB, di belakang juga ada huruf AB. Kenapa nggak bisa ditambah? Nah, di sini yang pangkat 2 itu A, sedangkan di sini yang pangkat 2 itu B. Jadi, ini tidak bisa ditambahkan atau dikumpulkan. Jadi, ini jawabannya biarkan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 4. 4A kuadrat B dikali dengan 2A. Lanjut, 4A kuadrat B dikali dengan 2B. Nah, di sini kita fokus pada angkanya terlebih dahulu, yaitu 4 sama 2. Jika dikalikan hasilnya 8. Nah, untuk hurufnya gimana, Kak? Ini A-nya ada berapa? Di sini ada pangkat 2, di sini ada 1 atau pangkat 1. Berarti A-nya totalnya ada 3. Nah, untuk B-nya ada 1. Tandanya mengikuti tanda plus. Nah, untuk selanjutnya ada angka 4 sama angka 2, jadinya 8. Nah, di sini yang B-nya ada 2 dan A-nya ada 2, berarti sama-sama pangkat 2. Nah, karena di sini pangkatnya tidak sama, berarti jawabannya biarkan seperti ini. Nah, jika kita menemukan soal seperti soal nomor 5 ini, tetap kita menggunakan cara perkalian skema. Cuman perkalian skemanya itu agak lebih panjang. Seperti ini, perkalian skema yang berurutan atas dan bawah. Nah, kita garis-garis seperti ini untuk mempermudah menemukan hasilnya nanti. Nah, di sini kita fokus pada skema 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini ada 4 skema. Nah, kita pertama-tama kita fokus pada skema yang 1, dimana di sini ada angka 4 dan 2, dimana kalau dikalikan hasilnya 8. Nah, di sini variabelnya ada A. A-nya ada berapa? A-nya ada 2, berarti di sini A-nya pangkat 2. Nah, ini untuk skema yang nomor 1 atau skema yang pertama udah selesai. Lanjut kita ke skema yang nomor 2. Nah, dimana yang skema yang nomor 2 ini hanya ada angka 4, jadi langsung ditulis plus 4, plus 4. Nah, untuk variabelnya apa? Di sini ada variabel A sama B. Pangkat berapa, Kak? Pangkat 1. Kenapa? Karena di sini hanya ada A1 dan B1. Nah, untuk skema nomor 2 selesai. Lanjut ke skema nomor 3. Di mana skema nomor 3 ini ada angka 2 dan 2, tapi dia memiliki tanda minus, di mana perkalian minus sama positif hasilnya minus. Minus berapa? 2 kali 2, 4. Nah, untuk variabelnya mengikuti. Nah, skema 1, 2, 3 udah selesai. Kita menuju ke skema yang terakhir, yaitu skema nomor 4, di mana hanya ada perkalian, hanya ada angka 1, min 2, berarti ini tetap min 2. Nah, variabelnya apa? Karena di sini di depan ada variabel B1 dan di belakang ada variabel B1, jadi total B-nya, total variabel B-nya ada 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan variabel atau huruf yang sama, di mana yang sama ini adalah variabel AB. Nah, ini habis ya. Kenapa habis, Kak? Karena di depan ini 4, di belakang ada minus 4, di mana minus 4 itu kita ibaratkan dengan hutang. Kita punya hutang 4, kita bayar 4. Hutang kita udah lunas. Berarti di sini habis, tinggal 8A kuadrat minus 2B kuadrat. Selesai. Soal nomor 6, kita tetap menggunakan perkalian skema berurutan.
Nah, di sini ada 2P sama 2P. Berarti berapa angkanya? 4, P-nya ada 2. Lanjut skema selanjutnya, 2P sama 4. Angkanya ada 2 sama 4, jadi 8, P-nya hanya ada 1. Nah, ini berhubung tandanya minus, kita mengikuti saja. Min 5 dikali dengan 2P, min 10P. Nah, kita menuju ke skema terakhir. Min 5 dikali dengan 4, jadi min 20. Nah, ini setelah seperti ini kita menuju ke variabel atau huruf yang sama. Di sini huruf yang sama ada 8P sama 10P. Nah, minus kita utamakan, kita ibaratkan dengan hutang. Kita punya hutang 10, kita bayar 8. Jadi hutang kita udah lunas apa belum? Kita masih hutang. Hutang berapa? Hutang 2. Jadi nanti 2P. Jadi yang 4P kuadrat ini turun, ini tinggal 2P ya tadi hutangnya, minus 20. Selesai. Nah, kita menuju ke soal nomor 7. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, jangan bingung terlebih dahulu ya, karena kita melihat variabelnya banyak banget, langsung saja panik. Nah, kita tetap menggunakan metode perkalian skema atau metode perkalian skema yang berurutan. Kita tetap menggunakan cara seperti cara nomor 5 dan 6. Lanjut saja, perkalian skemanya tetap berurutan seperti ini. Nah, ini kita menggunakan skema seperti ini untuk mempermudah menemukan hasilnya. Ini yang skema yang pertama kali kita ada angka 2 dan min 4 atau minus 4. Hasilnya minus 8, berhubung di sini hanya ada variabel x, y, jadi kita tempelkan pada angka 8. Nah, untuk skema yang kedua ada 2xy sama 2xy, jadi plus 4. Nah, di sini ada x2 dan y2, berarti x-nya pangkat 2 dan y-nya pangkat 2. Selanjutnya kita menuju ke skema yang ketiga, yaitu di mana di sini ada angka 3 dan minus 4. Nah, positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Ini negatif ya. Negatif berapa? Negatif 12. Di sini 3 sama skema terakhir 3 sama 2xy. Berarti plus 6xy. Nah, jika sudah seperti ini, kita cari variabel atau huruf yang sama, ada enggak? Nah, di sini ada variabel apa? Variabel xy. Nah, di mana variabel xy itu ada angka 6 dan minus 8. Nah, kembali lagi ke yang tadi, minus itu ibaratkan hutang, di mana di sini memiliki hutang 8 dan dibayar dengan angka 6. Ini masih hutang atau udah lunas? Nah, ternyata masih hutang. Masih hutang berapa? Masih hutang 2. Nah, untuk yang selanjutnya tetap mengikuti saja karena variabelnya berbeda. Nah, kalau seperti ini tatanan dalam matematika itu tidak diperbolehkan. Walaupun nanti soalnya pilihan ganda, pasti ini yang di depan. Jadi nanti jawabannya seperti ini pasti kalau soalnya pilihan ganda. Nah, kita menuju ke soal yang terakhir. Waduh, pangkatnya banyak, variabelnya banyak. Jangan bingung ya, tetap menggunakan metode perkalian skema, di mana perkalian skemanya secara berurutan sama saja. Jadi kita menuju ke skema yang pertama, 3x kuadrat y dikali dengan 2x, di mana kita fokus pada angkanya dulu. 3 sama 2, kalau dikali hasilnya 6. Nah, di sini ada x berapa, Kak? Yang depan x-nya 2, yang belakang x-nya 1, berarti total x-nya ada 3. Untuk y-nya ada berapa? Y-nya hanya ada 1, yang di depan saja. Udah selesai, kita langsung menuju ke skema yang kedua ini. 3x kuadrat y dikali dengan min 2y. Nah, di sini ada minus. Berarti tandanya langsung mengikuti minus karena perkalian positif sama negatif hasilnya negatif. Nah, kita kembali lagi fokus pada angka yang tersedia, yaitu angka 3 sama 2, hasilnya
6. Nah, di sini X-nya ada berapa, Kak? Yang di depan X-nya ada 2, sedangkan yang di belakang nggak ada X-nya, berarti X-nya tetap 2. Untuk Y-nya ada berapa? Yang depan hanya ada 1, yang belakang juga 1. Jika dijumlah Y-nya berarti ada 2. Udah selesai nih skema yang kedua. Kita menuju skema yang ketiga, di mana skema yang ketiga ini perkalian yang atas 2xy kuadrat dikali dengan 2x. Angkanya berapa, Kak? 2 sama 2, hasilnya 4. X-nya ada berapa? X-nya di sini di depan ada 1, di belakang ada 1, jadi total X-nya ada 2. Untuk Y-nya tetap 2. Kenapa 2? Karena di depan hanya ada di depan saja Y-nya, yang di belakang kan hanya ada X, Y-nya nggak ada. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menuju perkalian skema yang terakhir. 2xy kuadrat sama dengan 2y. Nah, berhubung di sini tandanya minus, jadi tandanya mengikuti. Angkanya berapa? Angkanya 2 sama 2, hasilnya 4. Nah, di sini X-nya ada berapa? Yang depan hanya ada 1. Yang belakang nggak ada X, berarti X-nya hanya ada 1. Untuk Y-nya ada berapa? Total Y hanya ada 3. Kenapa? Yang depan 2, yang belakang 1, totalnya ada 3. Setelah seperti ini, kita cari variabel atau huruf yang sama. Ada nggak? Nah, bingung, Kak? Nah, kenapa? Soalnya pangkatnya sama. Oh, pangkatnya besar-besar dan variabelnya juga banyak. Nah, kita cari yang pangkatnya sama dulu. Di sini ada nggak yang X-nya pangkat 3? Nggak ada, berarti ini sendirian, nggak bisa dikerjakan. Terus lanjut, di sini ada nggak yang X-nya pangkat 2 dan Y-nya pangkat 2? Oh, ada ini. Nah, kita misalkan min 6 ini adalah hutang dan 4 ini adalah bayar. Nah, kita punya hutang 6, kita bayar 4, masih hutang nggak? Masih hutang berapa? Masih hutang 2, karena hutang ditulis minus. Untuk variabelnya tetap X kuadrat Y kuadrat. Kita tulis ulang. Ini variabelnya X kuadrat Y kuadrat. Untuk yang terakhir min 4xy pangkat 3. Nah, ini udah selesai. Loh, kok sudah selesai, Kak? Karena kenapa? Di sini itu Y-nya yang pangkat 3, sedangkan yang depan X-nya pangkat 3, jadi sudah tidak bisa dikerjakan atau dikumpulkan atau dikelompokkan. Jadi sudah selesai, mudah bukan?